Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ahkam al-Aidain atau hukum-hukum yang berkaitan dengan dua hari raya. Pertama, kita membahas tentang hukum sholat Id. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan mereka mukim. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan juga wanita yang sedang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid, namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Kemudian waktu pelaksanaan sholat Id menurut mayoritas para ulama, baik itu Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hambali, waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, yakni matahari bergeser ke barat. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi SAW biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat sholat Idul Adha. Ibnu Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi SAW tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Tujuan mengapa hal tersebut atau tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan awal adalah agar orang-orang yang segera bisa menyegerakan penyembelihan kurban. Sedangkan sholat Idul Fitri agar diundur, bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang tempat pelaksanaan sholat Id. Tempat pelaksanaan sholat Id adalah lebih utama atau lebih afdal dilakukan di lapangan, kecuali bila mana ada uzur seperti hujan, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Kemudian An-Nawawi mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa salat Id sebaiknya dilakukan di lapangan atau di tanah lapang, dan ini lebih afdal atau lebih utama daripada dilaksanakan di masjid. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam salat Id mereka lakukan di Masjidil Haram. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tuntunan ketika hendak keluar melakukan salat Id. Yang pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat salat Id. Kemudian yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Kemudian yang ketiga, makan sebelum keluar salat Id, khusus untuk salat Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id pada Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada Idul Adha
beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id beliau menyantap hasil kurbannya. Kemudian yang keempat, bertakbir ketika keluar atau bertakbir ketika hendak sholat Id, sebagaimana diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar dan hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara bertakbir ketika berangkat sholat Id ke lapangan, yang pertama disyariatkan dilakukan oleh setiap orang dengan menjaharkan, yakni mengeraskan bacaan takbir tersebut. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama madhab. Kemudian yang kedua, di antara lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Syekhul Islam juga menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang kelima, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat salat Id. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang telah disebutkan, namun wanita tetap memperhatikan adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias, artinya tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman atau wangian. Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ia menjawab, iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Kemudian yang keenam, melewati jalan ketika pergi dan ketika pulang melalui jalan yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat, jika ada kebutuhan untuk menggunakan kendaraan tersebut. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sholat sunnah qobliyah Id ataupun ba'diyah Id. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar di hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan sholat Id 2 rakaat dan beliau tidak mengerjakan sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah Id. Dan juga tidak ada adzan dan iqamah ketika sholat Id. Sebagaimana dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melaksanakan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekali atau 2 kali. Ketika itu tidak ada azan maupun iqamah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat Id tanpa ada azan dan iqamah. Juga ketika beliau menyeru jamaah, tidak ada ucapan as-salatu jamiyah, yang termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak melakukan hal-hal semacam itu. Kemudian selanjutnya para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana tata cara salat Id? Tata cara salat Id yang pertama tentunya jumlah rakaat salat Idul Fitri dan juga salat Idul Adha adalah 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulainya dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat lainnya. Kemudian yang kedua, bertakbir atau dinamakan takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir
selain dari takbiratul ihram sebelum memulai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian mengangkat tangan ketika takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Ibnu Umar yang dikenal sangat meneladani Rasulullah SAW biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara takbir zawaid yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan di antara takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Kemudian surat yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua. Kemudian ada juga riwayat dari Umar bin Khattab pernah menanyakan pada Waqi' al-Laitsi mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ia pun menjawab, Nabi SAW membaca Qaf wal Qur'anil Majid, yakni surat Qaf, kemudian surat Al-Qamar. Dan tentunya boleh membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan juga surah Al-Ghasiyah pada rakaat kedua. Dan jika hari Id jatuh pada hari Jumat, dianjurkan pula membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasiyah pada rakaat kedua. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, setelah membaca surah kemudian melakukan gerakan seperti gerakan salat yang lainnya, yakni ruku, kemudian i'tidal, sujud dan seterusnya. Kemudian yang keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Dan yang ketujuh, kemudian bertakbir zawaid, yakni takbir tambahan sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dan yang kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga selesai atau hingga salam. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai khutbah salat Id, diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan Nabi SAW dan Abu Bakar, begitu pula Umar, biasa melaksanakan salat Id sebelum khutbah. Setelah melaksanakan salat Id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah dengan sekali khutbah, yakni bukan 2 kali seperti khutbah ketika salat Jumat. Nabi SAW melaksanakan khutbah di atas tanah dan tanpa memakai mimbar. Beliau pun memulai khutbah dengan hamdalah, yakni ucapan alhamdulillah sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan tidak diketahui dalam satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membuka khutbah Id dengan bacaan takbir, namun beliau memang sering mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau selalu memulai khutbah Id dengan bacaan takbir. Kemudian jamaah boleh memilih mengikuti khutbah Id atau tidak. Dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri salat Id bersama Rasulullah SAW. Tatkala beliau selesai menunaikan salat, beliau bersabda, "Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang akan tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan duduk. Siapa yang akan pergi, silakan ia pergi." Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bila hari Id ya bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, ia punya pilihan untuk menghadiri sholat Jumat atau tidak. Namun imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat agar orang yang menginginkan menunaikan sholat Jumat bisa hadir. Begitu pula orang yang tidak sholat Id bisa turut hadir. Pendapat ini yang dipilih oleh mayoritas ulama Hambali, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair. Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Ramlah Asyami, ia berkata, aku pernah menemui Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id, yakni Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat? Maka beliau menjawab iya. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau melaksanakan sholat Jumat, maka silahkan melaksanakannya. Maka di sini ada catatan, dianjurkan bagi imam masjid agar tetap mendirikan sholat Jumat, supaya orang yang ingin menghadiri sholat Jumat atau yang tidak sempat melaksanakan sholat Id bisa menghadirinya. Dan siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat Id, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat sebagai ganti karena tidak menghadiri sholat Jumat. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.